Itulah yang bikin ikan itu cacat genetik. Gitu. Nah, tapi kalau selective breeding ya enggak begitu. Jadi konsepnya gimana? Setiap indukan itu kan dipasangin chip. Betul. Dari chip itu ketahuan tuh. Itu anakan yang mana, oh nomor chip sekian. Nanti anaknya nanti begitu udah gede juga dicip lagi. Gitu. Jadi silsilahnya jelas. Halo semua sobat ikan dimanapun kalian berada, kembali bersama saya Michael di MikeLab.vlog. Jadi hari ini kita jalan-jalan lagi, kita ke OneRed lagi teman-teman. Nah sebelum kita mulai vlognya, saya ada sedikit pengumuman. Maaf kalau misalnya beberapa minggu ini atau beberapa hari ini MikeLab tidak mengupload video karena dikarenakan kita lagi dalam mode was-was juga nih. Jadi singkat cerita sebenarnya IG salah satu vlogger teman kita juga namanya Hans dari Tas Aquatic ada kena ban teman-teman. Alasannya berhubungan sama arwana hewan yang katanya dihitung hampir punah gitu. Jadi kita lagi figuring out juga sih kita mau bawa vlog ini kemana nantinya. Tapi nggak apa-apa, kita hari ini nge-vlog dulu dan seru-seruan dulu. Jadi ini kita lagi di kolam OneRed. Sebenarnya kita lagi mau panen kolam ini. Di dalam kolam ini isinya ada 18 ekor. Terus kolamnya 1000 meter ya Pak kolamnya ya? 700. Oh 700. Kolamnya sekitar 700 meter teman-teman. Nah ini vlog panennya sebenarnya ada di YouTube dari Tas Aquatic, teman-teman bisa check it out aja langsung kalau udah diupload. Nah kalau saya di sini tugasnya bukan mau ngevlog panennya. Jadi di sini ada penawaran dari yang punya OneRed Ko Akong bahwa kan saya lagi ada rencana mau gedein kolam. Nah pastinya kan nanti ada butuh indukan juga teman-teman. Ya intinya kolam ini ditawarkan ke saya intinya gitu. Jadi sekarang saya lagi menimbang-nimbang apakah ada baiknya juga ya kita beli indukan yang lagi ngerem ini, yang produktif kayak gini. Karena kedepannya kalau misalnya kolam itu jadi dengan proses penggalian 6 bulan, mungkin akan cukup lama untuk mencari indukan-indukan baru juga. Jadi mungkin nggak kita bisa pakai indukan ini untuk ke kolam ekspansi lagi gitu. Nah salah satu concern terbesarnya adalah kita masih ngegali kolamnya dulu ya, tapi kurang lebih ikannya kayak begini. Ini yang dipanen juga merah banget, cuma dagingnya patah sebelah. Mari kita lihat yang dipanen dulu kali ini dapat berapa. Iya bagus-bagus sih. Betina itu. Ini sejarahnya gimana nih? Kok maksudnya umur berapa? Wah ini sih ada 10 tahun ada kali ya? Ada 10 tahun? Ada 10-12 tahun ada. Tapi jantannya ya? Jantannya. Kalau betina muda-muda. Betinanya muda-muda. Nah jantan dan betina itu produktifnya kemarin kalau nggak salah umur 6 sama 4 ya Pak ya? Kalau mulai 4 mulai produktif. 4 baru mulai istilahnya baru lulus kuliah. Iya baru mulai. Udah mau mulai 4 tahun. Tergantung juga sih, kadang-kadang kayak Arnold itu yang videoin saya mulainya SMA. Bingung kan? Jadi kayak kita harus biasa kan kalau umur saya udah mulai reda gitu loh. Nah kalau arwana tuh iya bagus. Kalau arwana tuh umur berapa Pak? Istilahnya kayak istilah kata. Betina itu mulai produktif 4 tahun. Tapi dia berhenti, benar-benar berhenti, ada nggak sih arwana tuh? Iya kalau dia telurnya udah habis ya berhenti. Menopause maksudnya Pak? Iya. Menopause bisa? Kurang lebih 20 tahunan. 20 tahunan. Oke. Kalau jantan pengalaman saya 25 tahun masih 25 tahun. kalau sehat. Jadi kita sebenarnya masih mikir-mikir kok. Apakah kita harus ambil atau enggak? Soalnya tadi concernnya masalah nitip di sini karena kita masih gali kolam. Itu lagi Tahu sini. Nimbang-nimbang. nimbang. Nggak apa-apa. Kalau nitip ke mana nggak enak Pak. Jadi dua kemungkinan. Dua kemungkinan. Ini cuma lu cocok, mobil ke sini. Ada hasil panen, bagi. Oke. Ternyata dikasih kemudahan lagi guys. Gimana tuh?
Tapi lu jadi hasil berapa ya kita bagi. Itu termasuk panen yang sekarang nggak sih kalau dilihat sebelum panen? Enggak lah, gila lu. Enggak lah teman-teman. Bukan makan, tapi akan begitu sana mau hujannya Pak. Bisa ada komposisi. Enggak, nanti air panahnya dikeluar. Jadi habis ini katanya kita mau ini ya Pak? Tuh dia kelihatan tuh, iya benar-benar. Pak, katanya habis ini kita mau ngangkat-ngangkat seleksi indukan ya? Nanti ada beberapa pertanyaan yang saya mau tanya ke Bapak lagi loh. Jangan sulit-sulit. Udah siap belum? Belum belajar semalam. Kita mau nanya dulu nih ke praktisinya. Wih. Jujur teman-teman, kalau saya mau bagiin ilmu tentang breeding gitu, ya bukan saya yang harus membagikan, karena saya baru bawa kencur lah. Kayak kita baru gali kolam juga nggak nyampe setahun ya kita main di kolam ini. Jadi kalau saya yang membagikan dan ngomong-ngomong ya kurang kredibel lah gitu. Saya bisa aja di internet baca semua segala macem, terus pura-puranya ngerti banget, saya bisa gitu. Cuman kayaknya kalau di tahap ini namanya kita mau belajar ilmu bareng-bareng, lebih baik yang senior-senior aja, antara Ko Akong atau Pak Wandi, atau nanti dari peternak-peternak lain juga bisa. Tapi ini salah satunya ya Pak Wandi dan Ko Akong, karena kebetulan aja kita hari ini lagi main ke sini. Nanti kita lihat dulu ini indukan yang kita ditawarin, sama nanti pisahinnya tuh sebenarnya apa sih gitu loh. Maksudnya kemarin kayak kita udah ngomongin tapi kan belum begitu detail. Hari ini kita bikin bahas secara lebih detail lagi. Kapan ke kolam? Kan orang-orang udah nyariin. Jadi gini cerita ya teman-teman. Kita mau ke kolam tadinya minggu ini, sebelum insiden penghapusan YouTube ini. Tapi saya kemarin ngelaser muka nih, centil, pengen tampil lebih glowing. Jadi ini saya ada sedikit luka gitu, nggak boleh kena matahari dulu. Nah hari ini udah boleh sih, udah kena matahari, udah pakai sunblock segala macem. Tapi rencananya mungkin kita akan masuk ke kolam minggu depan. Minggu depan hari Senin atau Selasa ya teman-teman. Kita jalan-jalan ke sana. Ya kita update lah di sana ada apa. Nah buat teman-teman yang nonton, kita ada rencana juga buat channel baru yang tidak berhubungan dengan ikan, karena YouTube udah menjadi bagian dari perjalanan hidup. Jadi kalau sampai nggak ada YouTube kayaknya nggak seru. Nah kita mau bikin channel tentang kehidupan saya sehari-hari. Nggak tahu sih boring atau nggak, nanti teman-teman tunggu aja. Jadi gini guys, setelah menimbang-nimbang dan karena boleh nitip untuk bangun kolam dulu. Terus tadi di sini sebenarnya ada 2 yang lagi nginep, 3 sebenarnya. 2 dibuang, 1 berhasil dapat 14. Dan memang jumlahnya 18, nanti kita masih bisa oplos lagi dengan indukan yang kita punya. Jadi kita ada betina yang lumayan super juga. Kita bisa oplos juga opsinya, atau enggak kita bisa beli juga dari sini. Dan intinya kayaknya kita bakal ambil dari kita, nggak usah bilang Ko Akong dulu. Tapi caranya gimana? Kan kita mau beli tapi nggak bilang. Jadi nanti aja pas sudah mau pulang. Oke. Jadi kita anggap aja nggak beli dulu gitu. Tapi kalau teman-teman lihat kualitasnya sih lumayan bagus lah, top lah. Tapi kalau dibilang standarnya one let ya mungkin belum masuk. Ini ikan-ikannya itu first generationnya dia. Jadi dia mau pemurnian genetik. Nah saya ngambil untuk ya sekedar supaya bisa menangkarkan aja, daripada nggak ada dipakai lagi kan. Betul. Mendingan saya sayangin gitu loh. Jadi saling pertukaran pemain aja gitu. Jadi kita hari ini mengakuisisi 18 tapi pasti kita tambahin 2. Rencananya kita mau bangun kolamnya juga segede gini, misalnya nanti dikasih sekat-sekat juga. Bukannya lagi dibangun ya? Kasih update dikit dong. Belum dibangun. Belum. Baru diratain aja. Belum diratain. Oh, belum diratain. Dan pokoknya tungguin aja, nanti pas kita ke sana pasti kita update. Oke. Kita. Jadi di sini nih sekarang nih, pakisnya dibuang Pak, kasih saya aja. Justru saya yang mau dipindah. Oh kalau mau dibuang kasih saya ya Pak. Bawa.
Jadi kita sekarang lagi mau ngapain sih Pak ini? Mau sortir indukan. Kenapa disortir? Nah ini kemarin tadi kan gue udah bilang kan, gue bakalan nanya nih di sini kayak saat yang sebelum dia nyemplung kita tanya-tanya dulu. Kalau nyemplung susah nanya. Iya ini mau nanya dulu nih. Jadi begini, kemarin kan kita sempat bahas tentang namanya selective breeding. Nah sebenarnya itu kalau nggak salah ya, baca-baca lagi ada lagi namanya kawin saudara. Kawin Apa saudara sih itu namanya? Incest breeding. Nah, jadi saudara sama saudara kawin incest. Nah. Itulah yang bikin ikan itu cacat genetik. Cacat genetik. Gitu. Nah, Tapi jadi- kalau selective breeding ya enggak begitu. Jadi Nah, jadi konsepnya gimana nih? Selective breeding itu kayak gimana nih? sebenarnya sih bukan saudara kawin sama saudara, bukan ya. Jadi dari pasangan induk yang berbeda dengan pasangan yang berbeda, anakan yang terbagusnya diambil buat indukan. Oh, jadi yang kita ambil kemarin itu 70 ekor itu kan kita sortir dari 200. Dari 200 itu indukannya mungkin dari 10 pasang berarti ya kalau Iya, satu indukan itu kan 20 ekor. Itu makanya di chip-chip itu kan. Kan si bos tadi menyaksikan pas kita panen. Setiap indukan itu kan dipasangin chip. Betul. Dari chip itu ketahuan tuh. Itu anakan yang mana? Oh, nomor chip sekian. Nanti anaknya nanti begitu udah gede juga di chip lagi. Oh. Gitu. Jadi silsilahnya jelas. Ya, Dan itu di aturan penangkaran ya emang harus begitu. Indukan ini chipnya sekian, anaknya ini. Jadi Oke. kemungkinan kawin sama saudara itu dihindarin, bisa dihindarin kawin sama saudara. Nah, gitu. Jadi yang dikhawatirkan nanti bisa cacat segala macem, ya enggak. Tetapi kalau dalam setiap penangkaran ada cacat itu pasti. Iya, Gitu. tapi bukannya cacat lebih mahal, Pak? Oh, Kalau cacatnya ada king, ya. platinum itu kan cacat juga. Iya, cacat Kita genetik. ngomongin. Nah, Mungkin yang dimaksud cacat bukan itu kali. saya bingung nih, selective breeding itu bisa dibikin murni juga nggak sih? Maksudnya gini loh, tadi kan kita ngomong dari indukan yang berbeda. Nah, sebenarnya kalau selective breeding sebenarnya pemurnian genetik, Bos. Nah, kalau Jadi yang merah sama kriteria farm itu ya mungkin anatomi sekian begini, ekor begini. Itu sebenarnya Dikelompokin yang sama. Yang sama. Itu sebenarnya pemurnian juga. Kan dulu mungkin si bos kan tahu ada arwana yang tidak bisa merah. Iya bener, kuning lah. Kuning lah istilahnya. jadinya apa itu sebenarnya genetiknya belum murni. Oke. Gitu. Jadi selective breeding itu bisa juga pemurnian genetik. Oke. Jadi kalau kita, sorry nih, kalau di binatang lain Pak, misalnya anjing ya, memang ada sih kawin incest itu supaya apa makin lama ya makin mirip sama bapak mamanya. Nah kalau kita selective breedingnya kita campur-campur dari indukan yang berbeda, ujung-ujungnya murninya gimana tuh Pak? Dari indukan yang berbeda tetapi karakternya sama. Oh, karakternya sama Oke, gitu. oke, Jadi oke. nanti anakan itu akan mirip-mirip gitu loh, Bos. Oke, Jadi kalau dia anatominya lebar, nanti ketemu yang lebar juga, jangan satu lebar satu panjang, nanti juga Oke. belang bengtong ya kalau Nah, dia tapi bilang ya. sebenarnya sah nggak sih? Maksudnya kalau saya punya indukan dari satu partai, ya memang benar secara dikawinin nanti misalnya ada yang cacat dan segala macam, tapi kan makin mirip karena namanya saudara kan mirip-mirip semua. Jadi saya berangkatnya dari incest dulu, baru saya selektif. Baru saya pecah lagi gennya gitu, boleh nggak sih Pak? Boleh, tapi kalau arwana itu kan sebenarnya kan mau incest sampai terjadi cacat itu kan turun-temurun gitu, Bos. Dan itu kan makan waktu lama gitu. Lama ya, satu cycle bisa 8-10 tahun. Tapi kalau dia baru incest pertama, kemungkinan cacat Kecil itu banget. kecil banget. Kecil Oke, banget. oke. Sekarang saya sudah mengerti teman-teman. Semoga teman-teman di rumah juga makin ngerti. Nah kita lihat indukannya kayak apa nih yang mau dipisahin. Katanya sih, gimana katanya? Katanya kita lihat langsung aja. Kalau katanya kan nggak bagus. Oh ya itu. nggak boleh ngomong katanya ya? Iya, nggak boleh Jadi, katanya. jadi kita lihat aja langsung. Iya benar-benar. Nanti kita lihat Jadi ini kita lihatnya bakal di akuarium. ada sebagian di akuarium, Bagian di ada kan akuarium. masuk ke kolam. Oke, oke. Nah, Ini gitu. penasaran. Karena kalau masuk akuarium semua nggak mungkin muat, Bos. Iya benar. Kecuali masuk akuarium dibeli sama saya. Iya. Dibeli murah ya. Iya. Dibeli murah. Beli murah jual mahal nggak ada. Oh jual sampel. Oke. Ya udah yuk kita langsung ke prosesnya aja. Masuk genetiknya bagus. Bayinya panjang. Kipas.
Oh iyalah. Iya jauh. Nah, jadi prosesnya cukup lama karena ternyata yang dipindahin itu 100 ekor. Jadi yang dilakukan adalah kita mau ngangkat sekitar 10 ekoran di akuarium. Nanti kita lihat sampelnya kayak gimana yang lumayan bagusnya. Nah, jadi tadi yang kita udah bicarakan sebelumnya, kita mau permunian bentuk badan dan segala macamnya. Jadi kita memilih indukan yang mirip-mirip semua. Nah, kemarin kan kalau di episode berikutnya, sebelumnya kita ada ngomong kita mau yang nyendok, badannya lebar, dayungnya panjang, ekornya juga kerang dan terbuka. Nah, yang tidak memenuhi kriteria tetap masih disimpan, kita pindahkan ke kolam ini. Jadi nanti memang secara farm, One itu akan punya namanya grade-grade-nya. Jadi yang grade premium, grade first class, dan segala macamnya. Jadi memang kalau udah ada grade-nya itu, memang udah dipilih. Nah, prosesnya kayak gini lama nih, 1 harian full. Nah, nanti dari yang ini lagi, kalau misalnya ada yang lebih bagusnya lagi, nanti akan digabungkan lagi. Nah, mungkin akan muncul nanti kelas di atasnya lagi, kita nggak tahu. Nah, ini dari tadi sekitar udah 1 jam, 2 jam ya, kita udah misahin lumayan sih, sekitar mungkin 30-40 ekor. Nah, ini masih setengah jalan teman-teman. Yang masuk ke akuarium, yang buat show kita udah dapet 2, nanti kita lihat kayak apa. Nah, ini masih lanjut lagi progresnya. Jadi teman-teman yang sabar. Jadi sekarang udah jam 7:30 nih, akhirnya kita sudah berhasil menaruh beberapa di akuarium. Berapa jumlahnya nih Pak? Tadi saya lupa itu. Dari pertama 14. Nah, sekarang sisa Tinggal 11 ya. 11. Jadi ini udah bener-bener kurang lebih mencerminkan isi kolam nanti yang levelnya tinggi ya. Namanya apa sih di sini kelasnya Pak? Kelasnya apa Top kelas ya? Iya. Pokoknya makin gede makin mahal lah. Ya toh. Jadi gimana Pak dijelasin nih? Kenapa selektifnya milihnya di mananya nih? Ini kan terlihat jelas nih sebenarnya udah mulai mirip-mirip nih. Warna terutama. Jadi warna ikan itu yang bagus itu dari mulai tutup insang sampai ke belakang itu tidak kebanting dulu. Kadang-kadang kan bagian ekor kebuang kan. Warnanya Ini, beda. beda Biasanya. Ini sama rata kan.
Oke. Itu pertama pemilihan warna. Jadi dari mulai punggung sampai ke perut sama, dari mulai tutut insang sampai ke ekor sama. Nah, itu standarnya one red. Oke. Terus anatomi. Lebar, nyendok. Mulutnya rapi. Iya, nggak ada yang cakil satu pun ya. Nggak ada, iya. Semuanya rapat-rapat. Iya, itu satu. Ekor juga ekor kerang kan. Biasanya ikan baru naik dari itu kan lemes-lemes nih. Ya, lemes tapi gede ini. Udah Iya. tuh, yang itu tuh. Nah, ini kayak gini bisa blok nih kalau yang salah nih. Nih, bodinya keker banget kan ini yang ini. Nah, ini semua natural ya, Pak? Ya, Maksudnya natural. warna merah ininya masih natural. Jadi kalau diproses lagi pasti akan jauh lagi ya, Pak ya ini Kalau larinya. ikan udah cukup umur, nggak perlu hard tanning, pakai soft tanning aja bisa merah Bisa banget. merah banget. Ini paling 6 bulan butuh waktu. 6 bulan? Iya, ha. Wow. Buat bersihin warna ya. Jadi sebenarnya kemarin tuh selain badan dan segala macam dipilih, warnanya juga dipilih teman-teman. Jadi Iya. kalau misalnya satu kolam itu pasti jantananya dan betinanya pasti akan merah. Jadi kalau anakannya sih udah sebenarnya mungkin ada yang gen warnanya kurang tapi Iya. kasih sedikit Persentasenya sekali ya. Persentasenya tinggi. sedikit Iya. sekali. Iya. Itu warnanya tuh nyala kan itu. Nah kalau dilihat ini semua base-nya hijau ya Pak ya. Jadi green base. memang terlihat dari base-nya aja semua sama semua gitu. Nah ini berarti ini namakan selective breeding. Nah, berarti ini selective breeding-nya dari beberapa partai dipilih yang feature-nya lumayan mirip, Betul, yang mirip-mirip lalu semuanya ya. dijadiin satu. Gitu. Keren banget lah teman-teman kita hari ini bisa menyaksikan langsung ya. Dan ini ukurannya ya, kalau di video mungkin nggak kelihatan wow banget. Kalian ngerapat aja. Tapi ini kalian Kalian harus ngerapat lihat nih, ini badannya tebelnya satu tangan saya nih 20 cm nih. Bisa 25 itu. Ya lihat tuh. Ya. Ini badan aku nih yang gedut banget, gede nih ikannya nih, temen-temen nih. Jadi gimana ya? Anakannya pun juga pasti bertumbuhnya bisa gede juga gitu loh. Jadi kadang-kadang kita Dan ini indukannya juga jumbo-jumbo semua, Bos. jumbo ya. Heeh. Kadang-kadang kita Jadi antara ya. 65 sampai 70 cm ini. Heeh. Dan ini udah generasi one red semua. Anakan one red generasi pertama ya, Pak ya? lama ya. Udah setahun. Bagus banget. Kadang-kadang kan kalau kita ada yang memaksakan pingin jadiin indukan 2 tahun, 3 tahun, kita pingin paksa supaya dia bisa menghasilkan anak gitu. Kadang-kadang kan yang kayak gitu nggak gitu bisa gede katanya rumonya, itu apa bener Pak? Iya, karena kan biasanya kalau dari kolam indukan, pola pakannya dia kan direm. Beda sama kita besarin dulu, mana Oke, pertumbuhannya lebih bagus, ya itu sebenarnya buat indukan gitu loh. Oke. Karena Nah, ini ikan arwana itu makin gede, Bos, makin bagus. Iya, Makin benar. makin gede, makin merah, Benar. pasti makin mahal juga. bener. Ini gimana jadi statusnya? Statusnya. Status ikannya. Hah? Sold out sama si Mike. Bukannya itu pilihan tadi. Iya. Mana pilihannya? Ini Sama berarti seleranya. seleranya sama, udah mirip-mirip. Iya, itu. Berarti Belakang. saya. Jadi kalau saya ngeliatnya sih dari bentuk badan overallnya gede banget, warnanya Mulus juga ya. base, Ada fotonya. kekuning-kuningan juga, ekornya juga gede ya, terhitung mulus lah ini kan. Terus Jadi ada kutunya juga lagi ya. ada kutunya nggak apa-apa. Jadi ini pembetulannya, koreksinya kalau dibawa ke akuarium tidak terlalu repot. Nah maka dari itu saya pilih yang itu. Sama teman-teman kalau suka-suka yang ngeblok ini Hampir semuanya menurut saya ngeblok. ini ngeblok nih. Ini juga ngeblok nih udah Ya, pasti ini sama nih, penuh dua nih. Nih. Ini udah penuh kan? Udah penuh. Tinggal nuain warna aja. Betul. Nuain warna. Fisiknya udah ketutup nih, hampir ketutup, Ya, udah ketutup. itu sih. Nih kalau bawa merah, Ini crazy. Lah itu yang gue tadi suka. Nah kurang lebih sih kayak gitu sih teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman punya kesempatan, kalau misalnya tiba-tiba One Red buka PO untuk anakan, kalau jangan pikir panjang lagi. Apalagi kalau dapat yang gede-gedenya gini, lebih susah lagi dapetinnya ya. Anakan kan belum, prosesnya masih beda-beda. Kalau ini udah jadi juga. Jadi ini harganya nih pasti fantastis karena ini prosesnya 6 tahun juga teman-teman. Untuk Iya. mencapai gini 6 tahun. biayain aja. Satu hari berapa duit kali 6 Nah tahun betul, lah. jadi harus menghargai ya. Gitu sih teman-teman. Nah kurang lebih itu dia pengalaman kita hari ini, benar-benar menyaksikan selective breeding kayak apa, indukannya One Red kayak apa. Kemarin-kemarin itu kita udah saksikan tapi sampai siang hari doang. Nah, ini benar-benar footage-nya lengkap, teman-teman juga bisa enjoy. Terima kasih udah dukung kita. Jangan lupa like, comment, subscribe karena semuanya itu gratis. Bisa bantu saya juga. Sampai jumpa di episode berikutnya.